Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Inspirasi Kehidupan. Hari ini saya ingin berbagi satu topik pembicaraan, yaitu rahasia kebahagiaan orang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkannya dan lebih lanjut membahas topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menolong, memberkati, memelihara kami. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi remah bagi kami, menguatkan kami, memberi kami pengharapan yang kuat dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah jalan menuju kemenangan. Berkati firman-Mu, urapi kami yang mendengarnya, dan biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya percaya saudara, dimanapun Anda berada, Anda ada dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan itulah harapan dan doa saya, semoga saudara dalam keberkatan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam sukacita dan kebahagiaan yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang rahasia kebahagiaan orang percaya, yang saya ambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita tahu bahwa setiap orang ingin bahagia di dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa setiap orang ingin mencapai satu hal yang membuat dia bergembira dalam kehidupannya. Tetapi banyak yang gagal, banyak yang tidak masuk dan memperoleh kebahagiaan itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saja kita lahir dari keluarga Kristen, sejak dalam kandungan kita sudah Kristen karena papa mama kita adalah orang percaya, orang Kristen. Mungkin saja kita bertumbuh di kalangan orang-orang yang seiman dengan kita. Tetapi tidak sedikit juga dari kita yang mengalami keterpurukan, banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami sakit hati, banyak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Mungkin seringkali kita mengeluh dan kita berkata, Tuhan, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah hidup dalam jalan Tuhan, saya sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi kenapa saya hidup dalam situasi yang buruk, saya hidup dalam kondisi yang tidak nyaman, dan saya mengalami banyak hal yang melukai hati saya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang menjamin bahwa saudara bisa hidup bahagia di bumi ini. Tidak ada satu hal yang bisa memastikan hidup kita untuk bahagia dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur firman Tuhan datang kepada kita bahwa ada rahasia supaya kita beroleh kebahagiaan di dalam hidup dunia ini, saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Satu hal yang menjamin kita untuk bahagia, untuk hidup dalam kegembiraan, dalam sejahtera, sukacita adalah jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang-orang fasik itu siapa, saudara? Orang-orang yang hanya bicara kebenaran, tahu banyak kebenaran, tahu hal-hal yang supranatural, rohani, saudara, tapi tidak melakukannya. Nah, kalau kita mengikuti nasihat-nasihat mereka yang tidak melakukannya, maka kita tidak akan berbahagia. Makanya firman Tuhan berkata, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu selalu melakukan kejahatan. Orang fasik itu selalu membuahkan kejahatan di dalam kehidupan perilakunya. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan saudara berdiri di jalan orang berdosa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya juga orang berdosa. Saya juga orang yang tidak benar. Saya juga orang yang banyak salah.
Nah, saudara sadari satu hal. Tuhan melarang kita untuk berdiri di jalan orang berdosa itu. Karena kenapa? Karena kita tahu juga kita tidak luput dari dosa. Nah, kalau dosanya ada di dalam kehidupan ini dan kita berdiri juga di jalan orang berdosa, maka dosa itu bertambah. Nah, firman Tuhan melarang kita untuk jangan berdiri di jalan orang berdosa. Karena kenapa? Saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya sudah diberikan kehidupan lewat kematian Kristus. Pengampunan sudah diberikan bagi saudara. Jadi, kalau engkau ingin berbahagia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu hal yang harus kau lakukan. Jangan bergaul, berdiri di jalan orang-orang yang berbuat dosa. Dan yang ketiga, untuk kita berbahagia sebagai orang percaya yang ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perkumpulan-perkumpulan orang yang suka memfitnah orang. Perkumpulan-perkumpulan yang menceritakan keburukan orang lain. Ingat saudara, ada satu istilah. Engkau menunjuk satu jari kepada orang lain dan 3 jari mengarah kepada dirimu sendiri. Artinya engkau tidak jauh lebih sempurna daripada orang yang berbuat buruk itu. Makanya kita dilarang untuk tidak berkumpul dengan pencemooh. Karena ketika kita menceritakan kelemahan, kekurangan, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, maka sesungguhnya kita menceritakan diri kita sendiri, keburukan kita sendiri, kejelekan kita sendiri. Dan firman Tuhan berkata, kalau kau ingin berbahagia, kalau kau ingin menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupanmu di dunia ini yang sementara ini, jauhi perkumpulan pencemooh. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Apa yang kita harus perbuat supaya kita betul-betul memperoleh kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini? Apa yang kita harus upayakan untuk supaya kita mencapai kebahagiaan itu? Di ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pertama, saudara, yang harus Anda lakukan dan saya lakukan adalah menyukai firman Tuhan. Menyukai itu artinya selalu rindu, ingin mendengar, ingin membaca firman Tuhan. Selalu hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dia taruh dalam hatinya. Firman Tuhan itu dia taruh di dalam hatinya, melekat dalam hati dan jiwanya. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Hanya ingin mendengar, membaca firman Tuhan. Nah, setelah itu tidak cukup di situ, saudara. Selanjutnya dikatakan merenungkan. Setelah menyukai, dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari siang sampai malam kita merenungkan. Dalam kita bekerja, kita berusaha, kita berlelah, kita melakukan aktivitas kita renungkan firman Tuhan. Jangan merenungkan yang lain. Jangan merenungkan hal-hal yang hanya mendatangkan keburukan, saudara. Merenungkan kesalahan orang lain, merenungkan perbuatan orang lain kepada kita, merenungkan apa yang orang-orang perlakukan terhadap kita, merenungkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu rugi, saudara. Anda hanya membuang energi, membuang-buang kekuatan saudara. Tapi renungkanlah firman Tuhan. Karena semakin engkau merenungkan, semakin engkau memahami firman Tuhan, maka Tuhan itu rasanya semakin dekat dan semakin mengasihi saudara. Karena lewat firman Tuhanlah kita mengerti, kita paham bahwa disitulah Tuhan menaruh isi hatinya, saudara. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Jadi saudara, artinya setiap waktu renungkan firman Tuhan. Saya tidak bisa memungkiri dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak hal yang mengganggu kita sehingga kita sulit untuk merenungkan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang mengganggu kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita sulit dekat dengan Tuhan. Tetapi Anda sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, engkau harus melawan, engkau harus maju di dalam imanmu, engkau harus teguh berdiri di dalam imanmu. Berdiri teguh, jangan goyah. Tetap miliki prinsip hidup, saudara. Ingat Yesus berkata, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Dia, saudara. Dia berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi.
Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, yaitu air kehidupan, maka engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Berarti dalam Yesuslah saudara dan saya beroleh kebahagiaan, kepuasan, sukacita, damai sejahtera. Roh Kuduslah akan memberikan kepuasan bagi saudara. Dan Yesus berkata, air kehidupan itu akan membawamu kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, renungkanlah firman Tuhan ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mengerti Tuhan, dan Tuhan mengenal saudara dan saya, memberkati saudara. Dia memberikan kepada saudara apa yang menjadi kerendahan. Semoga firman Tuhan ini, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, memberkati kita semuanya, menjadikan kita mengerti panggilan kita sebagai orang percaya dalam Kristus, menjadikan kita memahami rencana dan karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, dimanapun saudara berada mendengar firman Tuhan ini. Saudara diberkati, saudara dilimpahi dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami telah dengarkan. Haleluya. Amin.